Setelah bercerita tentang penciptaan manusia ini, maka surat Al-Mu'min itu bercerita tentang sebuah zaman, sebuah kurun. Ya. Nah, ini tentang sejarah adik-adik. Adik-adik mungkin belajar sejarah di sekolah itu diceritain oleh guru sejarah bahwa manusia itu tadi itu pertama hidup adalah di goa-goa. Iya gitu? Enggak. Atau manusia itu pertama dulu belum mengenal pakaian, masih dia telanjang gitu. Terus enggak diajari begitu. Alhamdulillah kalau tidak diajari begitu berarti adik-adik masih selamat. Kalau Ustadz dulu sekolah diajari sejarah yang kayak begini. Yang sebenarnya ini sejarah yang diciptakan oleh orang ateis. Tentang sejarah manusia yang belum mengenal peradaban. Sejarah manusia yang masih tinggal di goa-goa, kemudian tadi tidak mengenal pakaian, kemudian dia mungkin masih nomaden, mengenal hanya perkakas-perkakas, dari mulai batu, kemudian logam, macam-macam sejarah begitu, ini sejarah yang keliru. Sekali lagi Ustaz tegaskan, orang beriman diajari oleh Allah Subhanahu wa taala di suratul Mu'minun gitu. Itu keliru sejarah yang begitu. Sejarah itu dimulai dari masa kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini awalan mubtadi'an bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibunya belum hadir, dan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada malam ini saya ketemu Bapak dan terutama ketemu adik-adik sekalian ini di Masjid Baitur Rahmat ini. Ini langsung nanti saya switch materinya karena yang hadir menjadi audien ini adalah adik-adik semuanya ya. Saya akan senang sekali tapi tetap membahas Al-Quran, membahas suratul Mu'minun, tapi dalam kemasan materi bapak-bapak juga supaya adik-adik mengerti ya. Subhanallah. Ini adik-adik yang paling kecil kelas berapa? Sama kelas semua? Kelas berapa sekarang? Kelas 4, kelas 5. Sekolahnya di mana? Gabungan.
Oh, subhanallah. Yang menjadi organisernya masjid ini, Pak? Bukan. Oh, cuma di sini ketempatan saja. Subhanallah. Ini materinya materi tahfidz. Camp berapa hari? 30 hari. Nanti targetnya menghafal berapa? Oh, semampunya anak-anak. Loh, ini liburan? Bukan. Oh, termasuk program sekolah. Adik-adik sekalian, kita akan membahas Al-Quran, adik-adik ya. Tapi nanti terkait juga nanti dengan materinya adik-adik semua. Insya Allah kelas 4 bisa mengikuti materi ini. Jadi kemarin kita sudah membahas Al-Quran di Suratul Mu'minun ya. Ada yang sudah sampai Suratul Mu'minun, ini juz 23. Ada yang sudah juz 23? Belum ya, belum, tidak apa-apa. Mungkin juz 24 mungkin ya. Ada juz 24? Ada ya? Juz 25? Ada, subhanallah. Adik-adik semua, mumpung adik-adik masih sangat belia, masih sangat muda, percaya Ustadz ya. Ustadz ini punya anaknya sudah 5. Ustadz ini ya. Dan Ustadz ini punya cita-cita semua 5 nanti semua menjadi penghafal Al-Quran. Ustadz sudah menghasilkan 2 ya. Yang ketiga di Sulaimania, ini insya Allah Desember selesai. Usianya SMP kira-kira kelas 3. Yang putra Ustadz yang ketiga ya. Putra saya keempat sekarang SMP Sanawiyah kelas 2. Lalu yang kelima SMP Sanawiyah kelas 1. Semuanya Ustadz punya cita-cita semuanya. Setelah SD selesai di Surabaya, rata-rata pakai homeschooling kecuali 1 anak yang tidak homeschooling. Ya. Setelah selesai SD, maka semuanya Ustadz carikan pondok tahfidz. Sudah, itu dari awal Ustadz pakai cara begitu. Pondok tahfidz mana saja, pokoknya pondok tahfidz yang sudah berjalan program tahfidznya. Maksudnya Ustadz berjalan program tahfidznya itu apa? Kalau adik-adik sekarang itu program tahfidz, maka adik-adik dalam setiap hari itu mesti diberi waktu untuk menghafal. Benar? Nah, apakah itu mulai subuh ya, atau nanti mungkin setelah subuh? Mungkin subuh itu biasanya setoran baru, ya kan? Nanti setelah subuh mandi-mandi, olahraga sedikit, terus kemudian sarapan. Nah, setelah sarapan itu adalah waktu untuk menghafal, ya kan? Menghafal nanti sampai siang, dan murojaah, menghafal dan murojaah nanti sore juga seperti itu. Nanti ada yang menghafal baru, ada yang memurojaah, malamnya juga begitu. Nah, itu berarti program sebuah tahfidz yang berjalan. Nah, anak-anak Ustadz itu dimasukkan di pondok tahfidz yang sudah berjalan itu. Anak Ustadz itu cerita, hafalan baru biasanya subuh. Jadi setelah sholat subuh, anak-anak sebelum subuh malah dibangunkan. Dulu anak yang pertama ketika di pondok itu, anak Ustadz yang pertama, itu dibangunkan setengah 4. Sekarang dibangunkan ternyata jam 3. Adik-adik di sini dibangunin jam berapa? Jam 3. Luar biasa. Tidak apa-apa ya. Itu latihan yang luar biasa. Jam 3 sudah dibangunkan tahajud. Nah, itu sebaiknya adik-adik tahajud sendiri-sendiri boleh. Boleh seperti itu. Atau dilatih tahajud berjamaah. Itu bagus. Tahajud berjamaah nanti giliran yang jadi imam menghafal juz atau surat yang sudah dihafal masing-masing. Itu bagus. Ya, sampai nanti menjelang subuh. Nah, setelah subuh mungkin bisa menghafal masing-masing atau kemudian
itu tadi subuh itu tadi setoran baru. Nah seperti itu nanti malamnya setoran murojaah. Nah yang kelas tadi yang 4 dan nomor 5 itu di Gresik sana, di pondok namanya Baitur Rahman, ya, tetapi sambil sekolah. Nah ini anak-anak itu punya kehebatan. Kalau zaman saya, subhanallah saya bisa bayangkan itu Ustadz itu sekolah belajar juga IPA, belajar sains, matematika, juga belajar fisika. Nah, Ustadz itu punya pengalaman yang dari 5 ini ya, dari 5 itu punya pengalaman yang subhanallah, Ustadz tidak bisa bayangkan adik-adik semuanya. Ada di antara 5 anak Ustadz itu yang Ustadz nilai kurang maju berpikirnya, kurang maju hafalannya ketika dalam proses sekolah itu. Dan itu ternyata Ustadz salah karena merasa istilahnya underestimate, merendahkan anak Ustadz sendiri. Ternyata Ustadz melakukan kesalahan waktu itu. Ustadz beristighfar, astagfirullah. Anak Ustadz yang keempat ini, karena semua anaknya Ustadz itu, Ustadz didik sendiri. Setelah subuh itu wajib Ustadz itu menjadi imam di sebuah tempat di daerah Ustadz sana. Ketika sholat subuh itu semua anak Ustadz ajak ke sana. Kemudian setelah sholat subuh mesti anak Ustadz itu wajib untuk setor hafalan, ya, setor hafalan. Ada yang bisa setor 2 baris nggak apa-apa, ada yang 3 baris, ada yang setengah halaman, ada yang 1 halaman. Itu mulai kecil seperti itu Ustadz biasakan kepada anaknya Ustadz. Coba Ustadz mau tanya, adakah di antara adik-adik yang ayahnya ngajak ke masjid sholat subuh, lalu setelah sholat subuh adik-adik disuruh oleh ayahnya untuk setor ke ayah atau ibunya sendiri? Coba ngacung. Nah, ya kan nggak banyak, ya kan nggak banyak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu juga terutama, kalau kepingin punya generasi yang menjadi penghafal Al-Quran, saya punya tips, saya punya saran kenjenengan. Sholat subuh diajak berjamaah, ya, diajak berjamaah. Setelah sholat subuh, anaknya diminta untuk menghafal 1, 2 atau setengah halaman, atau kalau anak-anak ini insya Allah bisa menghafal 1 halaman Al-Quran. Nah, mungkin tidak perlu terlalu banyak karena biasanya adik-adik ini sekolah, ya, sehingga mungkin kemampuannya setengah halaman itu sudah bagus. Tapi meskipun begitu, anak itu punya kehebatan. Semuanya punya kehebatan. Yang saya ceritakan tadi, anak Ustadz yang keempat, itu semenjak dia SD. 1 halaman ini Pak, ibu-ibu, SD itu paling dia bisa 1, 2, 3 baris. Sampai dia kelas 6. Saya sampai kadang-kadang mikir, aduh Masya Allah, anak ini kok sulit sendiri. Padahal kakaknya bisa 1 halaman gini. Kakaknya, mbaknya bisa 1 halaman begini, adiknya yang paling kecil bisa 1 halaman begini. Anak saya itu setengah halaman aja enggak bisa. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, setelah masuk pondok tahfidz tadi itu, saya terheran-heran. Kenapa Ustadz kok terheran-heran? Ternyata anak saya ini kemudian punya lompatan, melompat. Ternyata dulu yang dia Al-Baqarah itu tidak tahu hanya berapa lembar. Itu hanya dalam berapa bulan selesai Al-Baqarah. Juz 1, juz 2, setelah Al-Baqarah Ali Imran. Juz 3, juz 4, dia selesai, juz 5 selesai. Juz 30 selesai, juz 29 selesai, juz 28 selesai. Saya kemudian astagfirullahaladzim. Ketika saya menghadap yang punya pondok itu, bahwa saya dimarahi oleh oleh yang punya pondok. Ya kan Ustadz, dulu jenengan merendahkan anak sampean sendiri. Sekarang ternyata anak ini punya
keistimewaan dan ternyata juga bisa mampu menghafal Al-Quran. Nah adik-adik sekalian, maka adik-adik harus punya istilahnya yang pertama, satu adalah kemauan yang tinggi, yang kedua adalah lingkungan. Anak ustadz tadi itu kemampuannya tidak seberapa tinggi, betul. Tapi ternyata ada di lingkungan yang semuanya, teman-temannya semuanya menghafal Al-Quran. Semuanya belajar, habis subuh, sebelum subuh dibangunkan, kemudian ustadznya membina, memberitahu bagaimana cara menghafal Al-Quran. Setelah subuh, seperti itu. Gitu. Nah, karena itu, maka adik-adik semuanya yang jumlahnya berapa ini Ustaz? 22. Insya Allah, tanamkanlah niat ya yang setinggi-tingginya, insya Allah bisa. Kalau sekarang masih kelas 4, ya nanti percaya Ustaz. Kalau ini sekarang kan kelas 4 ya. Kalau adik-adik itu lulus SD itu punya sangu 2 atau 3 juz saja, itu sudah hebat. Rata-rata anak Ustadz itu sebelum lulus SD sudah hafal 3 sampai 5 juz. 30. Karena juz 30 selesai sebelum kelas berapa selesai. Juz 29 selesai. Ya. Anak Ustadz yang paling terakhir itu dari depan itu 5 juz sebelum lulus SD. 5 juz. Hafalnya bagus, hafalnya mutkin. Mutkin itu seperti sampean kalau ngapalin kul huwallahu ahad ya, sambil lari itu sudah hafal ya, atau sama seperti menghafalkan Al-Fatihah, sudah dibolak-balik itu sudah hafal. Itu namanya mutkin, sudah sangat lengket hafalannya. Adik-adik karena masih kecil, insya Allah hafalannya bisa kayak begitu. Lain dengan yang sudah usia ustadz ini. Karena adik-adik itu kalau belajar itu seperti ibaratnya melukis di atas apa? Di atas apa? Batu. Ya karrosmi alal hajar. Kalau yang sudah sepuh-sepuh ini, ustadz-ustadz di sini, ibu-ibu di sini gitu, ngapalin hari ini atau ngapalin tadi pagi subuh, kemudian dites nanti zuhur atau dites maghrib isya itu, coba tuh 3 atau 5 ayat saja, itu wis kesulitan. Karena kalau sudah sepuh itu ya, sudah overloaded ini pikirannya ini. Jadi seperti karrosmi alal ma. Jadi seperti melukis atau menggambar di atas air. Nah, begitu adik-adik ya, saya beri motivasi supaya itu nanti adik-adik istiqomah setelah SD ya, setelah SD adik-adik ngapalin meskipun sekolah SMP ya. Nanti SMA juga seperti itu. Karena itu usia yang terbaik di dalam menghafal. Usia terbaik dalam menghafal. Kalau nanti adik-adik sudah perguruan tinggi ngapalin, aduh berat. Ustadz ini contohnya. Ustadz ini juga seperti itu. Ayah Ustadz itu adalah guru ngaji, cuman hanya disuruh ngapalin juz 30. Jadi hafalannya cuman juz 30 dulu. Tapi setelah jadi besar begini, setelah lulus, Ustadz merasa aduh masa cuman ngapal ketika jadi imam yang dibaca ini An-Naba mulai amma yatasaalun, seterusnya An-Nazi'at, abasa wa tawalla ya, idza syamsu kuwirat, terus idza sama'u fatarat, al-infitar, wailul lil mutaffifin ya. Seterusnya al-fajr, seterusnya al-balad sampai ad-duha, kemudian alam nasroh, kemudian watini, seterusnya sampai kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Selesai itu balik ke An-Naba lagi dan gitu. Nah, ini kurang. Nah, sekarang Ustadz punya menghafal sendiri. Sudah berapa tahun Ustadz menghafal juz 29 ya, mulai tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian surat Al-Qalam.
Nun wal qalami wa ma yasturun, surat Al-Haqqah wa ma adraka mal Haqqah, surat Al-Ma'arij, ya. Surat kemudian apalagi itu seterusnya, surat Nuh, ya, surat Al-Jin sampai Al-Mursalat, lalu juz 28, juz 27, langsung ke tengah, langsung ke tengah ke subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Itu surat apa? Surat Al-Isra. Lalu kemudian kaf ha ya ain, surat apa? Surat Maryam. Bagus sekali. Kan? Kemudian tabarakalladzi biyadihil bukan itu. Al-Kahfi dimulai ke gimana Al-Kahfi? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, adik-adik punya kesempatan yang luar biasa. Mumpung masih kecil. Ya. Nah, Ustadz ini ngapalin Quran itu setelah menikah punya anak 2. Ketika menjadi takmir masjid, menjadi ketua takmir masjid, mungkin karena dipaksa untuk jadi imam. Itu tadi kesadaran, masa rek maca surat An-Naba itu 30 iki. Setelah itu kesadaran ngapalin pelan. Ternyata bisa. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan pernah putus asa, pasti jenengan bisa. Saya sudah membuktikan. Sampai hari ini, saya masih tetap ngapalin. Sekarang surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Ya. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fiikum ma qatalu illa qalila laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Siapa yang sudah hafal surat Al-Ahzab? Nah, nanti sampean semua bisa sampai seperti itu, ya. Nah, surat Al-Mu'minun ini kita ngaji di sini adik-adik, kita ngaji di sini. Kenapa Ustadz membahas surat Al-Mu'minun? Karena ternyata banyak di pesantren, banyak di masjid, banyak di kajian itu membahas iman, masalah iman. Adik-adik masalah iman, tapi yang dibahas itu kebanyakan membaca kitab. Ustadz belum pernah sebuah kajian di sebuah masjid membahas masalah iman yang dibaca adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kitabnya ulama. Ulama membahas aqidatul awam, membahas usulus salasa, membahas kitab Al-Iman Ibnu Taimiyah. Apakah tidak boleh Ustadz? Boleh, tidak apa-apa. Tapi yang lebih utama adalah membahas kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah iman itu standar kita ini beriman atau tidak bukan dibuat oleh manusia, adik-adik. Ya, tapi yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu menurunkan ada surat khusus membahas membahas tentang orang-orang beriman. Namanya surat apa? Al-Mu'minun. Berarti ini adalah bahasan tentang standar orang beriman itu bagaimana gitu. Ini surat Al-Mu'minun. Kemarin Ustadz membahas sifat orang beriman mulai surat yang pertama, ayat yang pertama sampai nomor ayat yang ke-11. Ya, ibu-ibu supaya bisa mengikuti, adik-adik juga sudah mengikuti. Setelah ini Ustadz teruskan bahasannya. Yang kemarin itu qad aflahal mu'minun
Allah menyampaikan sungguh berbahagia orang beriman itu. Siapa orang beriman yang berbahagia, kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Standar pertama. Dan ini sebetulnya puncak. Adik-adik belum bisa karena belajarnya sholatnya tadi Ustadz lihat itu ada yang masih apa itu? Ngomong sholatnya karo ngomong, sholatnya karo apa iki sikut-sikutan, salate karo ndak tahu jejek-jejekan gitu. Ya karena namanya masih anak-anak. Dulu waktu Ustadz menjadi anak-anak juga begitu. Mungkin juga lebih nemen. Salate durung iso salat sing bener. Nah, orang beriman itu adik-adik, salatnya bener. Salat bener itu namanya salat khusyuk. Salat khusyuk itu standarnya semua gerakannya mulai takbir sampai salam itu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, yang kedua, ya tidak sekedar secara fisik tadi gerakan-gerakan, tapi hatinya hadir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni ketika sudah mulai Allahu Akbar, adik-adik tahu maknanya Allahu Akbar itu apa? Allah Akbar, semua yang di belakang kita, semua yang ada di sekeliling kita itu kecil nilainya. Kita itu sedang menghadap Allah yang paling besar. Semuanya kecil. Gitu. Nah, itu hatinya hadir adik-adik. Adik-adik hatinya hadir. Mulai wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Siapa yang membaca doa iftitah ini? Yang membaca doa ini siapa? Ayo ngacung. Enggak ada. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Siapa yang baca doa iftitah ini? Ayo ngacung. Oh lebih banyak. Yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati ada. Oh berarti kon sekolah enak Muhammadiyah kabeh ya. Atau kabira wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ya ada. Enggak anak ya wis gak apa-apa. Cuman diajarin satu tok ya. Enggak apa-apa. Doa iftitah itu banyak adik-adik ya. Tapi enggak apa-apa menghafalkan itu gitu. Terus setelah doa iftitah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hatinya hadir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya salat apa? Khusyuk. Gitu. Bukan baca Fatihah terus pikirannya terus sikut-sikutan, enggak gitu. Ya, tenang. Kalau salat yang tenang. Nanti ustadznya juga minta tolong ngawasi karena adik-adik ini perlu supaya sholatnya bisa tenang, ya, gitu. Memang namanya anak-anak kalau diawasi takut, gitu. Kalau nggak diawasi, gitu. Nah, adik-adik ingat Allah, ya. Allah itu selalu mengawasi kita. Sholatnya kita itu apapun saja semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bis ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia bisa berpaling dari tontonan-tontonan, dari al-lahwu, dari permainan-permainan yang sifatnya mubah saja itu orang mukmin bisa menghindari, ya, apalagi yang sifatnya apa? Maksiat. Sudah pasti orang mukmin tidak akan mau. Lahwu itu sifatnya mubah. Itu bisa menghindari, bisa berpaling. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, orang beriman itu selalu melakukan tazkiyatun nafs. Ustadz sudah membahas ini. Terus walladzina hum li furujihim hafizun. Adik-adik belum mengerti ini masalah ini. Bisa menjaga kemaluannya, ya. Bapak-bapak yang sudah mas-mas sudah mengerti ini. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya atau kepada suami-suaminya. Kalau adik-adik menjaga pandangan. Adik-adik ini nanti sudah ngerti, usia segini sudah ngerti ini. Sudah ngerti dengan lawan jenisnya. Iya, enggak boleh. Terus ayo pacaran yuk, misalnya ngono. Nggih, enggak boleh.
Apalagi HP-nya adik-adik kalau punya smartphone ya, adik-adik sekarang karena program 1 bulan harus dijauhkan dari smartphone. Ini wajib hukumnya Ustadz. Ya, kalau adik-adik masih pegang smartphone, ndak akan iso ngapalno. Harus dikumpulkan dulu. Nanti dikasih waktu mungkin 15 menit atau setengah jam setiap hari. Ada aturan gitu Ustaz? Oh, nggak boleh bawa HP, bagus. Sudah larang HP. Itu pantangan bagi adik-adik, dilarang bawa HP. Kalau bawa HP boleh tapi HP-nya jadul. Ibu-ibu tahu bawa HP jadul ya? Hanya bisa apa? Hanya bisa nelpon. Gitu. Hanya SMS. Itu sudah wajib. Kalau ada program tahfidz yang masih membawa HP yang smartphone, tidak akan bisa anak-anak. Karena adik-adik ini kelas 4, nanti kelas 5 sudah ngerti YouTube, kelas 6 apalagi nanti SMP, masuk ke YouTube itu yang dibuka game, yang dibuka tontonan-tontonan. Kalau sudah ngerti anak-anak putri, yang dibuka anak-anak putri yang lagi main TikTok, ya, lagi joget-joget ngini, lagi buka-buka baju ini, nek pantai-pantai ngono kayak gitu. Itu menyebabkan pikirannya nanti bebal, ndak bisa ngapalin. Percaya Ustaz. Ya, ini maknanya walladzina hum li furujihim hafidun. Ini termasuk ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu kalau mau program hafalan juga seperti itu, menjaga pandangan mata. Bapak-bapak juga ya. Karena yakin saya, bapak-bapak kalau masih maksiat pandangannya itu ngapalin subuh, gak angel-angel surat Al-Kafirun gitu aja. Kalau belum hafal surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum. Sampai di situ wala antum a'biduna ma a'bud. Ini gak mari-mari bulet wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Lali artinya mengakhiri lakum dinukum waliyadun iku waliyadin. Itu berulang sekali apa 2 kali apa 3 kali karena pikirannya pandangannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dihindari adik-adik ya dan bapak-bapak ibu semuanya. Terus walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Terus walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman menjaga amanahnya, menjaga janjinya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Terakhir, orang beriman selalu menjaga sholatnya. Ya, adik-adik ya, di Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai di sini. Terus ulaika humul warithun. Orang beriman seperti itu adalah menjadi pewaris apa? Ulaika humul warisun al-firdaus. Menjadi pewaris surga apa? Ibu-ibu firdaus, hum fiha khalidun. Nah, setelah itu ayat Ustaz teruskan. Surat nomor ayat yang ke-12 ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini adik-adik ilmu dan bapak-bapak ibu semuanya ya. Orang beriman diajari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang awal penciptaan umat manusia. Adik-adik belajar IPA ya. Nanti adik-adik diajari, mungkin kalau gurunya itu tidak ngerti Quran, tidak belajar Quran. Mungkin gurunya percaya bahwa ternyata manusia itu menurut ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah adik-adik, itu nanti sampai perguruan tinggi diajarkan begitu. Manusia itu katanya adalah evolusi. Ya. Evolusi dari apa? Dari monyet. Ya. Dari monyet.
Loh, ada ya Ustadz? Ada Ustadz ya orang yang percaya itu. Oh banyak. Sekalipun dia mukmin, orang beriman, gitu. Dia Islam. Tapi karena dia sekolah terus pendidikannya ini keliru, nggak pernah belajar Quran, dia percaya bahwa manusia itu adalah hasil evolusi dari namanya simpanse. Persisnya itu simpanse. Simpanse itu ya bahasanya itu simpanse itu monyet. Tapi bukan monkey. Monkey kan ada monyet itu namanya apa? Monkey, ini simpanse. Nah, Suratul Mukminun Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, kita itu diajarkan oleh Allah di ayat nomor 12. Walaqad khalaqnal insana, sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan manusia pertama min sulalatim min tin, dari saripati tanah. Siapa ini adik-adik? Siapa ini? Nabi Adam alaihis salam. Di mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah pertama kali? Di surga. Ustaz tanya, berapa lama Allah setelah menciptakan Adam tinggal di surga? Tidak pernah tahu ya. Ini penjelasan begini, memang ini ikhtilaf. Tapi Ibnu Katsir, ulama yang terkenal dengan kitab tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir itu punya kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab tentang sejarah adik-adik. Yakni kitab tentang sejarah awal mula. Awal mula, Al-Bidayah itu awal mula manusia, awal mula peradaban. Wan Nihayah, dan terakhir. Ini sampai zamannya Ibnu Katsir, kira-kira di abad berapa itu? Abad 8, abad 9 Hijriah. Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah, ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa Nabi Adam alaihi salam itu tinggal di surganya Allah itu ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Nah, setelah itu Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah pasangannya. Namanya siapa adik-adik? Hawa, ya. Kalau orang Jawa kemudian ada mengatakan Siti. Siti itu asalnya Sayyidati. Sayyidah itu tuan putri. Jadi gelar kehormatan nobility, gelar kebangsawanan Sayyidah, ya. Nah, jadi boleh orang Jawa mengatakan Siti Hawa. Ya, yang paling benar itu Hawa, ya. Sudah, terus Ustaz tanya, Nabi Adam alaihi salam itu diturunkan oleh Allah dari surga, itu turun di mana? Ada yang tahu? Nah, tidak ada yang tahu. Saya punya kitab ini, bagus kitab ini, ya. Saya sudah tahu kitab ini lama sekali dulu ngaji di seorang ustadz di desa ustadz itu. Dikasih tahu ada buku bagus namanya Atlas Al-Quran karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Karena ustadz dulu belum punya uang untuk membeli. Nah, setelah besar tahu internet. Nah, ini kitab mahal dan tidak semua bisa dibeli di Indonesia. Ya sudah, cari PDF-nya aja. Tahu PDF ya? Atau PDF, di-download lalu di-print seperti ini. Karena Arab gundul, nah harus belajar bahasa Arab. Gundul. Ustadz, apakah belajar bahasa Arab itu wajib, Ustadz? Jawabannya gimana, Dik? Kalau adik-adik nanti tidak belajar bahasa Arab, mulai kecil, adik-adik ketika membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mungkin hafal sudah. Oh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau orang itu belajar bahasa Arab adik-adik, itu otomatis ngerti yang dibaca itu. Otomatis ngerti yang dibaca. Misalnya, Ustadz membaca, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat apa yang adik Ustadz baca? Al-Baqarah. Ayat keberapa? Ayat 30, pinter. Kalau Ustadz tadi tahu begini, Ustadz nanti bawa hadiah tadi ya. Ustadz di rumah tadi pikirannya mengisi bapak-bapak, tinyawe adik-adik ini. Tapi apa? Kalau ngerti langsung bahasa Arabnya, langsung ngerti. Wa idz qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata lil malaikati, kepada malaikat. Bagaimana perkataan Tuhan? Ini sesungguhnya aku, kata Tuhan, kata Allah, ja'ilun, sedang menjadikan atau menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah, seorang khalifah. Siapa yang dimaksudkan khalifah ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Turun di mana? Ini kitab ini jelasin. Kalau ditafsir terlalu panjang. Kitab ini ternyata ada beberapa pendapat. Satu, Nabi Adam turun antara Mekah sama Taif. Berarti di negara mana itu? Arab Saudi. Mekah itu di Arab Saudi. Pendapat yang kedua, turun di India. Pernah dengar? Pernah dengar. Nabi Adam turun di India. Lalu Hawanya turunnya di Jeddah. Seperti hari ini Jeddah itu di Saudi. Jeddah itu ada pelabuhan sana. Itu di sana ada makamnya siapa? Siti Hawa. Kata adik-adik Siti Hawa. Pendapat ketiga, turun di sekitar sana, sekitar Saudi sana, lalu ketemu di sebuah tempat namanya Muzdalifah. Disebut dengan Muzdalifah itu karena Adam dan Hawa bertemu di sana. Pendapat yang keempat, masih ada 5 pendapat. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa turun di sekitar Arab sana. Terus ketemunya di sebuah gunung yang sekarang ada monumennya, namanya Jabal Rahmah. Pendapat yang terakhir, Adam turun di sebuah negara yang menurut catatannya Ibnu Battuta. Pernah dengar namanya Ibnu Battuta? Dia melakukan perjalanan keliling. Beliau Ibnu Battuta menulis catatan bahwa Adam itu turun di Sri Lanka. Sri Lanka. Mana yang kuat Ustadz? Menurut pendapat Ustadz yang terkuat adalah turunnya di Saudi, ya, di antara Makkah sama Taif tadi itu. Lalu ketemu kalau tidak di Muzdalifah, ketemu di Jabal Rahmah. Kalau nanti adik-adik ke sana waktu waktu wukuf, waktu wukuf itu semua naik ke gunung, ke bukit namanya Jabal Arafah itu. Rasulullah dulu ketika wukuf di sana. Adik-adik nanti akan mendapati di sana sebelum naik ke Jabal Rahmah itu ada monumen paling atas, itu batu-batu. Ustadz pernah sudah ke sana. Batu-batu itu ada tulisannya. Ayo Ustadz perhatikan, misalnya nama Ustadz ya, Furqon. Terus istri Ustadz namanya Umi. Itu di sana ada tulisan Furqon, terus gambar itu. Gambar apa namanya? Waru, gambar burung waru. Terus Umi. Banyak batu-batu di sana, tulisannya gitu. Ada ibu-ibu yang sudah ke sana? Iya, Ibu ya. Nah, terus Ustadz karena saya tahunya ini banyak, siapa yang banyak menulis, Ustadz tahu. Kira-kira adik-adik juga akan tahu. Kira-kira siapa yang paling usil untuk menulis begitu? Kira-kira orang mana? Ternyata orang Indonesia banyak nulis di batu-batu itu. Namanya diukir di situ. Terus sama istrinya, mungkin juga anak-anaknya yang ke sana. Nah itu Jabal, namanya Jabal Rahmah, ya.
Seterusnya, nah ini apa tadi sampai walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Nah, setelah Allah menciptakan Nabi Adam itu, maka penciptaan manusia itu setelah Nabi Adam bukan lagi dari tanah, tapi dari, nah ini tulisnya ayat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nah, adik-adik memang ini belum waktunya, tidak apa-apa ya, diikuti saja karena kalau dijelasin nanti nggak ngerti. Bapak Ibu saja ya. Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam kemudian kumpul sama Hawa, itu Allah menciptakan kita semuanya itu seperti itu. Tsumma ja'alnahu nutfatan, dari namanya sperma sama sel telur seorang ibu, ya. Sel telur seorang ibu itu kumpul nanti ketemu di rahim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Allah tempatkan di tempat namanya rahim yang sangat kuat di sana. Tsumma ja'alna nutfata 'alaqah. Kemudian dari nutfah itu menjadi 'alaqah, sesuatu yang melekat. Ya, namanya zigot, bakal manusia, bakalnya adik-adik ini, ya. Dikandung di dalam rahim. Dari nutfah menjadi 'alaqah. Tsumma ja'alnahu nutfatan tsumma apa terusnya ayat itu. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu setelah 'alaqah menjadi mudghah, segumpal darah. Kemudian seterusnya tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Adik-adik, dulu Ustadz ketika usia SMA sudah membaca buku yang sangat bagus tentang ini. Dan ini seorang profesor, seorang doktor, ahli objin dari Prancis. Ya, dia namanya Maurice Bucaille. Buku itu judulnya Al-Quran, Sains dan Bible. Al-Quran, Bible, dan Sains Modern. Dicari buku itu. Saya tadi Ustadz lupa untuk membawa buku itu. Tahun kira-kira 80-an ke atas ya. Tahun 80, sekitar 86, 87. Ya, Ustadz lulus SMA itu 89. Ustadz punya seorang guru yang kutu buku, lalu meminjam buku itu. Nah, ternyata dokter ini adik-adik sangat heran. Bagaimana mungkin Al-Quran turunnya di abad berapa adik-adik? Ayo, abad berapa Al-Quran turun? Masehi saja, Masehi. Rasulullah lahir tahun berapa? 571 Masehi. 571 Masehi Rasulullah menjadi nabi usia berapa? 40 tahun. 571 ditambah 40 berapa? 600 berapa? 611. Ya sekitar tahun 611, 612 Suratul Mukminun ini turun di kota Mekah, ya. Surat Makkiyah, surat Al-Mukminun itu. Nah, kira-kira 612, 613 sekira itu. Berarti itu abad berapa? Abad 7. Kalau sudah masuk 600, itu ngitungnya adalah abad 7. Seperti itu ngitungnya, ya. Nah,
Ustadz mau ceritakan, itu si dokter ini sangat heran, bagaimana mungkin di abad itu, abad 7, yang teknologi belum ada teknologi. Teknologi apa maksudnya Ustadz? Teknologi tentang pengetahuan manusia apa yang terjadi di rahim. Hari ini teknologi ada namanya USG. Singkatannya ultrasonografi. Itu menggunakan gelombang dipancarkan, kemudian bisa masuk ke sini, kemana? Perut menembus rahim. Terus kemudian itu didisplay ke layar. Ibu-ibu, adik-adik ini dulu waktu usia usia kehamilan ibu adik-adik itu usia kira-kira 6 bulan atau 5-6 bulan, itu ibunya atau ayahnya sudah kepingin tahu jenis kelaminnya adik-adik itu dulu apa di dalam perut ibu adik masing-masing. Di dalam rahim masing-masing. Itu kemudian datang ke rumah sakit, perutnya ibu adik-adik itu dikasih cairan dulu, karena Ustadz 5 kali pengalaman gitu, ngantar istrinya Ustadz gitu, datang ke bidan atau datang ke dokter kandungan atau ke rumah sakit, USG, namanya USG, terus pakaikan alatnya didisplay di layar monitor. Ustadz terakhir itu anak yang kelima, itu USG-nya yang pertama. Dokternya itu ngomong, Pak, ini kayaknya putranya bapak ini akan jadi perempuan. Gitu. Maksudnya terindikasi perempuan karena nggak ketahuan, dokternya kesulitan Bu nyari ini karena tingkai akeh. Jadi apa itu istilahnya banyak tingkah. Kan dia adik-adik waktu di perutnya ibu itu ya, ada yang anteng, ada yang anteng. Kalau yang anteng-anteng itu gampang deloki. Oh iki ketok ini burungnya kelihatan, burungnya adik. Maksudnya jenis kelaminnya adik-adik itu kelihatan. Oh ini laki gitu. Nah pas itu Ustadz dikasih tahu, alhamdulillah, karena Ustadz berharap semoga ini lahir putri. Karena anak Ustadz itu yang pertama laki, terus yang kedua putri, yang ketiga laki, yang keempat laki. Nah yang kelima Ustadz kepengen yang lahir itu apa? Putri. Ketika dikasih tahu seperti itu, alhamdulillah gitu. Itu wis Ustadz bergembira. Tapi ternyata setelah lahir ternyata laki-laki. Nah kadang-kadang ada yang meleset, tapi itu yang kelima, nomor 1, 2, 3, 4 semuanya tepat, ya, semua tepat. Oh ini laki-laki Pak, lahir laki-laki. Di USG berikutnya perempuan Pak, alhamdulillah perempuan. Yang ketiga USG-nya laki-laki, keempat laki-laki. Nanti adik-adik tanya ke ibunya sama ayahnya ya, kalau sudah pulang nanti. Pak dulu apakah saya di USG Bu? Pak gitu tanya ya. Tanya begitu. Nah ya sudah ya, sampai mana tadi? Oh itu. Jadi profesor tadi sangat heran. Bagaimana mungkin di abad itu Al-Quran menjelaskan secara detil proses penciptaan manusia dari mulai sperma ketemu ovum, ketemu sel telurnya perempuan itu menjadi zigot, menjadi alaqah tadi. Kemudian alaqah tadi kemudian berkembang menjadi mudghah.
kemudian fakasaunal mudghata idzaman, kemudian dari mudghah daging itu kemudian Allah berikan tulang belulang. Itu bagaimana bisa Al-Quran ini menceritakan ini? Kesimpulannya apa adik-adik? Ini kalau karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karangannya Nabi Muhammad, tidak mungkin. Dari mana tahu pengetahuan seperti ini di abad yang tadi teknologi, apa itu tadi? Namanya USG. Atau sekarang lebih hebat lagi, ada namanya elektron. Apa itu jenengnya? Apa? Untuk melihat benda-benda kecil, mikroskop. Mikroskop, tapi tidak sekedar mikroskop, adik-adik. Ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu sangat akurat lagi, akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam itu. Gitu. Nah, di abad ke-7 itu belum ditemukan namanya teknologi itu namanya teknologi cahaya, terus teknologi fiber optik, teknologi optik belum diketahui, apalagi kamera, ya kameranya juga kameranya yang hebat. Hari ini ada kamera yang bisa melihat dalam sekian radius, sekian meter, sekian kilometer. Nah, itu seperti teleskop itu, ya kan? Itu bagaimana itu melihat bintang di ribuan kilometer, bahkan jutaan, ya, jutaan kilometer dari tempat bumi itu bisa disorot oleh teleskop. Teleskop yang besar itu sudah teknologinya sangat luar biasa. Nah, maksudnya berarti adik-adik, ini informasi seperti ini hanya mungkin kalau ini berasal dari pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti surat Al-Mu'minun ini menjadi bukti kebenaran adik-adik tentang kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang terakhir, setelah bercerita tentang penciptaan manusia ini, maka surat Al-Mu'min itu bercerita tentang sebuah zaman, sebuah kurun. Ya. Nah, ini tentang sejarah adik-adik. Adik-adik mungkin belajar sejarah di sekolah itu diceritain oleh guru sejarah bahwa manusia itu tadi itu pertama hidup adalah di goa-goa. Iya gitu? Enggak. Atau manusia itu pertama dulu belum mengenal pakaian, masih dia telanjang gitu. Terus enggak diajari begitu. Alhamdulillah kalau tidak diajari begitu berarti adik-adik masih selamat. Kalau Ustadz dulu sekolah diajari sejarah yang kayak begini, yang sebenarnya ini sejarah yang diciptakan oleh orang ateis, tentang sejarah manusia yang belum mengenal peradaban, sejarah manusia yang masih tinggal di goa-goa, kemudian tadi tidak mengenal pakaian, kemudian dia mungkin masih nomaden, mengenal hanya perkakas-perkakas, dari mulai batu, kemudian logam, macam-macam sejarah begitu. Ini sejarah yang keliru. Sekali lagi Ustaz tegaskan, orang beriman diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suratul Mu'minun gitu. Itu keliru sejarah yang begitu. Sejarah itu dimulai dari masa kenabian. Apa adik-adik? Masa kenabian. Dimulai dari Nabi Adam alaihi salam. Tadi surat Al-Baqarah tadi. Nah, itu terusannya juga bisa dibaca di suratul Mu'minun. Setelah Nabi Adam dan Nabi Idris, Allah mengutus Rasul pertama itu namanya
Nabiullah Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Ustaz bertanya, berapa lama Nabi Nuh tinggal bersama umatnya? Ada yang tahu? 1000 kurang, maksudnya kebanyakan. Itu ada di surat namanya Al-Ankabut. Walaqad falabitha fihim walaqad ba'atsna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin, tapi illa khamsina ama. Nabi Nuh tinggal bersama umatnya 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950. Benar tadi 1000. Memang kalau pertanyaannya berapa usianya Nabi Nuh? Lebih dari 1000 tahun. Karena Nabi Nuh saja tinggal bersama yakni menjadi Rasul itu selama 950 tahun. Adik-adik, zaman dulu itu umur umat manusia itu sangat panjang. Nabi Adam alaihi salam termasuk ibu-ibu ya, itu diceritakan hampir usianya 1000 tahun. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun tinggal di bumi ini. Nabi Idris wallahu alam mungkin juga sekitar itu. Nabi Nuh alaihi salam diceritakan dan ini menjadi keyakinan orang beriman. Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya 950 tahun, dinyatakan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Maka usia Nabi Nuh pasti lebih dari 950 tahun. Ya. Nah jadi kalau Al-Quran itu bicara bahwa manusia itu dimulai dari zaman kenabian, sedangkan di dalam Al-Baqarah itu ketika Allah menurunkan Nabi Adam adik-adik, itu diajarkan semua ilmu, semua nama. Bagaimana ayatnya? Ada yang tahu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kalau ngerti Quran itu begitu. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Maksudnya apa Ustaz? Semua ilmu pengetahuan diajarkan kepada Adam deh. Maka kalau manusia itu kemudian digambarkan masih belum berperadaban, belum menutup auratnya, itu keliru besar. Dan itu hanya ada di dalam sejarahnya orang barat, sejarahnya orang ateis. Kalau sejarah orang muslim enggak begitu. Orang muslim melihat dunia itu enggak begitu. Gitu. Mulai Nabi Adam itu sudah berperadaban. Ya, sudah mengenal kebudayaan berpakaian. Gitu Nabi Adam alaihissalam. Apalagi Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun itu, bayangkan itu pengikutnya kecil sekali. Adik-adik mesti sudah menghafal surat namanya surat Nuh di juz 29. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Coba Ustadz dibacakan ketika Nabi Nuh itu mendakwakan dakwahnya itu, kaumnya itu buntu, menutup telinganya. Coba dibacakan ayatnya gimana? Ayo. An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi. Ayo. Lakum nadhirum mubin. Terus min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kanu ya'lamun. Terus? Ayo terus. Walam yazidhum du'ai illa firara. Walam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh itu mendakwakan pagi siang malam doakan.
walam yazidhum duai. Dakwahnya Nabi Nuh itu ndak tambah-tambah pengikutnya. Mereka itu hanya illa firoro. Apa? Ketika didatangi Nabi Nuh itu terus dia lari. Ayo teruskan ayatnya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanim. Ja'alu asabi'ahum fi adanim. Itu tangannya itu dibuntukan ke kupingnya, ke telinganya. Ja'alu asabi'ahum fi adanim wastaghthau thiyabahum. Ditutup dengan bajunya. Wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara. Ayo, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Subhanallah, luar biasa. Sampai nanti di ujungnya Nabi Nuh itu sudah tidak kuat, adik-adik, sampai berdoa kepada Allah. Qala Nuhur Rabbi la tadhar. Ayo. Qala Nuhur alal ardi minal kafirina dayyar. Maksudnya apa itu, Ustaz? Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini kaum ini sungguh sudah keterlaluan. Nabi Nuh sudah enggak kuat. Itu satu-satunya nabi, adik-adik, yang berdoa seperti ini di dalam Quran supaya kaum ini dihancurkan oleh Allah. Ya Allah, hancurkan, jangan sisakan di atas di muka bumi. La tadar, jangan sisakan dan minal la tadar alal minal kafirin dayyara. Terus ayo teruskan ayatnya. Innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafat. Sebab kalau engkau sisakan mereka itu, mereka hanya akan punya keturunan fajir, keturunan yang ahli maksiat dan menjadi keturunan yang kafir kepadamu. Itu doanya Nabi Nuh. Didengar enggak doanya Nabi Nuh, adik-adik? Didengar oleh Allah. Ini lalu Allah mengutus memberi wahyu kepada Nabi Nuh. Ini di surat Al-Mu'minun. Anisna'il fulka bi ayunina wa wahyina. Wahai Nabi Nuh, kamu bikin kapal. Bikin kapal. Bikinnya di mana, adik-adik? Gunung, di bukit. Orang-orang tahu, Nabi Nuh naik ke bukit mengumpulkan kayu sama pengikutnya yang hanya berjumlah puluhan. Bikin perahu, kapal di atas bukit. Gila ini Nabi Nuh, gila. Pengikutnya juga gila ini. Bikin perahu, bikin kapal di atas bukit, ini gimana gitu. Gitu. Ya itu orang yang tidak beriman begitu. Subhanallah. Itu di zaman Nabi Nuh, Allah memberitahu tentang teknologi membikin sebuah kapal. Adik-adik nanti kalau sekolah ke ITS, ya ada profesor yang Ustadz kenal namanya Profesor Daniel, ya Profesor Daniel Rashid. Itu di perkapalan atau di kelautan beliau itu. Itu di Surabaya ada galangan yang di sana ada pabrik membuat apa? Kapal. Itu zaman Nabi Nuh. Itu sudah dikenal teknologi membuat kapal. Adik-adik kalau belajar IPA itu ada hukum namanya hukum Archimedes. Tahu? Archimedes. Tahu? Enggak tahu? Nama orang Archimedes tahu? Pernah dengar? Enggak dengar. Ya wis engko minta diajari sains, harus belajar sains ya. Itu memang dia yang menemukan, wallahu alam apa benar yang ditemukan. Tapi kalau Ustadz yang mengatakan itu zaman Nabi Nuh sudah ada teori itu. Teori tentang bahwa air itu ketika dia ditekan begini. Adik kalau misalnya masuk ke dulu waktu bayi itu di mandinya kan mandi di bak ya. Dipenuhi baknya itu. Terus adik-adik jebur ke situ. Biur gitu. Itu kan airnya ada yang apa? Tumpah karena itu ada tekanan di situ, airnya tumpah gitu.
Nah, itu benda itu bisa mengapung, kenapa? Kenapa benda itu kemudian bisa melayang-layang, kenapa? Kenapa kemudian benda itu kemudian bisa tenggelam? Itu namanya teori berat jenis. Nah, itu nanti belajar di sains. Ya, orang muslim harus belajar itu. Dulu Nabi Nuh diberi pengetahuan oleh Allah tentang membuat kapal ini. Ya, diceritakan di surat, di antaranya nanti surat Hud ada, di surat Al-Mu'minun ini juga ada. Ya, nah itu sudah seterusnya kemudian Allah sampaikan adik-adik. Nanti kita 8:30, setelah itu adik-adik boleh bertanya ya. Setelah itu, setelah Nabi Nuh, thumma ansa'na min ba'dihim qurunan akharin. Kemudian diutus nabi-nabi yang lain oleh Allah ya kepada kaum yang lain. Thumma ansa'na apa ayatnya, subhanallah. Min ba'dihim qarnan akharin. Thumma arsalna rusulana tatra. Aku utus kepada kaum-kaum itu secara bergiliran, secara bergantian. Thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Terus wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Sampai di sini setelah Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Isa alaihi salam, gitu. Baru ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Itu ayat 50, 51, 52. Jadi dari Nabi seterusnya tadi mulai Nabi Nuh, nanti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Musa, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, sampai kepada Nabi Isa. Lalu yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tanya, Nabi Muhammad masa berselangnya dengan Nabi Isa berapa tahun? Ada yang tahu? Adik-adik harus tahu, itu ada di dalam hadis Imam Bukhari, diceritakan oleh sahabat namanya Salman Al-Farisi. Beliau menceritakan pernah bertanya berapa selang antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah 600 tahun. 600 tahun antara Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Sekarang Ustaz tanya, Nabi Muhammad dengan kita sekarang berapa selangnya, berapa lama? 1444 lebih tahun yang lalu. Kalau 1444 itu hitungannya dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 1444. Wes dibulatkan aja kira-kira sudah 1500 tahun dengan kita semua di sekarang ini. Rasulullah itu sudah 1,5 1.500 tahun. Itu masa yang cukup panjang adik-adik ya. Nah kalau begitu maka kira-kira Nabi Adam sama kita sekarang ini kira-kira berapa Ustadz itu? Nanti dihitungnya, nanti tanya Ustadznya di sekolah ya. Itu memang ada yang ngitung beda-beda adik-adik ya. Ibu-ibu juga mungkin nanti bisa tanya itu. Itu ada yang menghitung 6.000 tahun, ada yang menghitung lebih dari 6.000 tahun, kira-kira 10.000 tahun. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu semuanya ya. Seperti itu, jadi sehingga ini pelajaran termasuk pelajaran sejarah orang beriman. Ketika melihat sejarah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelasin di surat Al-Mu'minun ya, tentang sejarah para nabi terdahulu itu. Kalau sejarah barat adik-adik
tidak kenal ini, tidak kenal nabi-nabi, tidak kenal sejarah kenabian. Mereka hanya kenalnya itu ada dinosaurus kayak gitu, ya. Itu aneh-aneh, itu cerita yang aneh-aneh itu. Sebetulnya hanya fiksi gitu. Ya, cerita-cerita fiksi. Oke ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu atau adik-adik, silakan. Boleh. Kalau dinosaurus itu fiksi kok masih banyak menemukan fosil? Begitu. Ustadz, apakah fosil itu fiksi, Ustadz? Nah, gini. Apa itu? Fosil. Jadi orang yang meneliti ini namanya ahli antropologi, ya. Seorang ahli sejarah ditambah ahli tentang bumi, namanya geologi, ya, geologi. Bahwa para ahli itu meneliti umur manusia, terus meneliti bumi, meneliti yang lain-lain, itu dari mereka menggali namanya fosil. Ya, namanya fosil. Termasuk dulu Darwin. Dulu Ustadz banyak membaca tentang Darwin ini. Asalnya dia anak seorang pendeta. Pendeta yang beragama Yahudi. Ayahnya sebetulnya menginginkan si Darwin ini menjadi seorang pendeta yang hebat. Tapi ternyata dia belot, tidak mau. Lalu dia menjadi ilmuwan. Menjadi ilmuwan adik-adik, namanya Darwin ini. Terus dia meneliti. Dia pergi kemana-mana di dunia ini, menggali, meneliti fosil-fosil tentang manusia ini, tentang manusia. Saya cerita ini dulu ya, sebelum ke dinosaurus. Karena dinosaurus juga aneh juga. Diteliti sama dia di kepulauan Amerika dia teliti. Terus di kepulauan mana lagi dikumpulkan semua hasil dari fosil-fosil. Ada fosilnya kera, ada fosilnya kuda, ada fosilnya semua macam binatang. Terus semua macam model-model kera sampai simpanse. Terus semua macam tengkorak manusia. Tengkorak manusia di mana? Misalnya di Amerika, tengkorak manusia di Eropa. Di mana dia berkeliling itu mengumpulkan semua hasil apa ini istilahnya? Hasil penggalian. Namanya fosil. Adik tahu fosil ya? Fosil itu jadi orang mati atau makhluk hidup yang sudah mati yang tinggal tengkoraknya, tinggal tulang belulangnya, ada macam-macam tulang belulang apa saja. Itu semuanya dikumpulin, lalu diteliti, lalu istilahnya diteorikan, istilahnya dibuat sebuah penjelasan. Nah, penjelasan itu berdasarkan apa Ustadz? Itu berdasarkan analisa dugaan. Dia menduga ini adalah makhluk di zaman ini. Ini kemudian berkembang menjadi begini. Walhasil dia menduga-duga. Kalau begitu manusia itu, kata Darwin, itu asalnya adalah dari makhluk bersel satu. Bersel satu. Mulai dari amuba. Terus setelah amuba itu apa lagi namanya ya? Terus jadi makhluk ini. Terus dia bisa merangkak-rangkak begitu, berkaki 4. Terus tidak tahu setelah berkaki 4 itu bagaimana ceritanya dia kemudian bisa berkaki 2, kan? Tidak tahu ceritanya dia kemudian kemudian yang punya ekor yang panjang itu kemudian ekornya bisa pendek begitu. Terus dari yang modelnya
jelek sekali begitu ya. Terus bisa sedikit-sedikit ganteng gitu kayak begitu. Intinya kemudian dia membuat teori-teori. Teori itu lalu dia namanya apa? Teori evolusi. Teori Darwin's evolutions. Teori evolusi. Jadi perkembangan makhluk hidup dari yang secara pelan ini katanya ribuan bahkan jutaan tahun, lalu jadi simpanse, jadi monyet itu, lalu jadilah manusia seperti kita. Ketika saya menjelaskan ini dulu ketika di sekolah, saya bertanya kepada guru saya, "Loh Pak Guru, pertanyaannya sekarang kalau manusia itu berasal dari simpanse, kenapa sekarang simpanse kok masih ada?" Gitu. Terus kalau manusia itu juga dari kera gitu, kenapa kok kera-kera itu juga masih ada sekarang Pak Guru? Kok enggak semuanya jadi manusia lagi? Guru saya enggak bisa jawab itu. Sama seperti adik-adik juga begitu kalau ditanya, enggak bisa dijawab karena guru saya mengatakan ada missing link namanya. Ada yang putus, ada lingkaran yang putus. Ada rantai yang putus yang menghubungkan antara simpanse atau monyet tadi kemudian menjadi manusia. Ini penghubungnya apa? Ada yang putus. Makanya ini jangan dipercaya kalau hanya pelajaran sekolah ya wis hanya jadi cerita-cerita kayak Ustadz ceritakan ke adik-adik begini nih. Tapi tidak boleh dipercaya. Tidak boleh diyakini ini salah, ini batil, ini teori sesat, tidak saja sesat tapi menyesatkan, sesat dan menyesatkan, gitu. Nah sekarang jawab pertanyaan adik ini, siapa namanya adik namanya? Siapa namanya? Fahmi. Fahmi kelas berapa Fahmi? Kelas 4, luar biasa sudah. Pertanyaannya begini. Nah, Ustadz, dinosaurus itu apakah ada Ustadz? Ustadz jawab bahwa ini adalah juga sebuah teori. Ustadz akan menjawab bisa jadi ada namanya dinosaurus. Itu di zaman dulu sekali. Ya di zaman dulu sekali. Yang ilmuwan itu kemudian ada hewan yang punah. Dan memang ada faktanya hewan yang punah. Nah hewan punah ini sebenarnya ilmuwan itu juga tidak tahu. Seperti apa hewan yang punah itu tidak tahu. Nah yang sudah punah-punah ini ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar. Nah yang sangat besar ini kemudian diteorikan namanya dinosaurus dengan berbagai macam jenisnya, kelompoknya ini. Ya, yang sudah pernah lihat film Jurassic Park? Ustadz kok tahu Ustadz Jurassic Park loh? Iya, kan Ustadz pernah jadi anak kecil gitu. Siapa yang menulis Jurassic Park? Sutradaranya? Itu Ustadz juga lupa namanya itu. Orang Yahudi itu. Itu bisa jadi ada adik-adik, bisa jadi. Tapi itu namanya teori, gitu. Karena ada hewan-hewan punah yang tadi fosil-fosil, ini kok aneh hewan ini. Nah, sekarang ini memang ada hewan yang aneh-aneh, gitu. Di kedalaman laut ada hewan yang aneh-aneh, yang kayaknya juga mirip-mirip apa itu dinosaurus. Kadal saja, kadal, Anda lihat kadal. Itu kadal itu yang juga aneh-aneh gitu. Lah kadal yang aneh-aneh itu teori ilmuwan itu lalu juga punya imajinasi gitu. Itu kalau begitu, ini dulu itu ada hewan yang model-model kayak begini.
Ustadz mau sampaikan bahwa itu adalah rekaan-rekaan ilmuwan yang bisa jadi benar, bisa jadi apa? Salah. Maka orang muslim menjawab wallahu a'lam. Karena memang tidak ada faktanya kayak film Jurassic Park itu. Ada hewan segede itu. Apalagi Godzilla. Iya, Godzilla. Hewan yang kemudian melulah lantakkan apa? Kota itu. Punya kemampuan seperti itu. Wong hewan namanya, mungkin adik-adik pernah tahu, apa itu? Membaca namanya ular naga. Nah, pernah lihat di dalam dunia nyata ular ada kakinya, kemudian bisa nyembur-nyembur begitu. Nah itu juga namanya mitos adik-adik ya. Ular itu semua di dunia nggak ada kakinya. Allah menciptakan ular itu nggak ada kaki. Nah kalau ada ular ada kakinya itu namanya itu namanya fiksi ya. Nah seperti itu jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Boleh ya. Nabi Isa itu berdakwah kepada umatnya itu berapa tahun? Iya. Adik-adik, bagus sekali pertanyaannya. Berapa lama Nabi Isa alaihi salam itu berdakwah kepada kaumnya ya. Seperti ini. Ustadz ada yang kelupaan tadi menyampaikan ya. Ayat wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Adik-adik ini penting ya. Adik-adik semua perhatikan ayat ini penting dan ini dalil bahwa semua nabi terdahulu itu adik-adik itu agamanya satu. Kata umat di dalam Al-Qur'an itu ada 4 makna di dalam Al-Qur'an itu kalau mengatakan umat itu ada 4 makna. Maknanya itu ada 4. Dalam ayat misalnya surat Al-Qasas, mungkin adik-adik ada yang sudah hafal surat Al-Qasas. Ketika Nabi Musa ke Madian, bagaimana ayatnya? Walamma tawajjahatil qa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Terus walamma waroda ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas. Ini umat maknanya adalah sekumpulan manusia ya. Jadi ada umat yang maknanya sekumpulan jamaah minan nas. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu adalah umat sekumpulan manusia. Tapi kalau ayat wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, ini adalah umat yang satu, maknanya adalah agama millah. Karena ceritanya ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Nabi Nuh tadi itu adik-adik, ini ibu-ibu semua, sampai Nabi Isa, sampai Rasulullah Muhammad itu millahnya satu. Agamanya adalah satu. Apa agamanya? Islam. Karena itu adik-adik, nanti kalau ada gurunya mengatakan agama samawi di dunia ini ada 3 anak-anak, adik-adik bisa membantah. Ustadz, agama samawi itu hanya satu Ustadz. Samawi, agama samawi. Maksudnya agama yang turun dari Allah, diturunkan dari langit. Itu hanya satu, yakni hanya Islam. Nasrani bukan agama samawi. Yahudi bukan agama samawi. Dulu waktu Ustadz sekolah, guru-guru di sekolah Ustadz itu ngajarin gitu. Itu keliru.
agama yang diturunkan oleh Allah itu hanya satu. Nabi Nuh itu di surat namanya surat Yunus itu mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Muhammad di surat An-Naml mengatakan hal yang sama. Wa umirtu an akuna minal muslimin, diperintahkan menjadi orang muslim. Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, keturunannya Nabi Ibrahim, muslim. Nah sekarang menjawab pertanyaan adik itu. Termasuk Nabi Isa, idqolal hawariyuna itu fashhad bi anna muslimun. Juga al-hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa itu adalah orang muslim. Dan Nabi Isa itu juga adalah orang muslim. Yang menjadi pertanyaan, berapa lama Ustadz Nabi Isa itu? Tidak ada penjelasan di dalam Quran, tidak ada penjelasan yang secara eksplisit, tetapi ada asar ya dari para ulama menjelaskan tentang asar ini. Nabi Isa itu dikira-kirakan itu pendek usianya, waktunya kira-kira 30 tahun, kira-kira 33 tahun usianya Nabi Isa alaihi salam. Loh Ustadz, pendek sekali ya? Iya, Nabi Isa itu pendek. Karena setelah Nabi Isa itu berdakwah, menyampaikan tauhid, ajaran tauhid, la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Begitu ajarannya Nabi Isa alaihi salam, la ilaha illallah, tauhid. Kemudian diburu oleh orang Romawi. Ada salah satu muridnya yang kemudian itu berkhianat, menunjukkan tempatnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian digerbek ke sana. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit. Barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa itu diangkat, tidak meninggal di kayu salib keliru. Yang meninggal itu adalah muridnya Nabi Isa menurut penjelasan para ulama yang diserupakan dengan Nabi Isa. Namanya siapa adik-adik? Iya, Daskiramat atau Yahuda itu ya. Nah itu ceritanya seperti itu. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin dari ibu-ibu. Ada ibu-ibu? Ya, Ustadz Rahman. Dikatakan tadi bahwa budaya berpakaian itu sudah diperkenalkan sejak Nabi Adam. Ya. Lantas mengapa ketika kita menelusuri di wilayah pedalaman, suku-suku yang terbelakang itu kita temukan mereka tidak berpakaian? Apa yang menjadi faktornya? Apakah mereka dapat ajaran seksual atau ajaran mana? Iya. Yang pedalaman yang enggak dapat sentuhan infrastruktur atau peradaban. Iya. Apa yang? Iya. Apa yang dibalik itu? Betul. Ini menjadi pertanyaan para ahli sejarah untuk para ahli sejarah Islam sekali. Memang kalau kita membaca Al-Quran, nanti kita ketemu di surat Al-A'raf, nanti kita akan ketemu surat Al-A'raf itu Allah menceritakan bagaimana Allah mengenalkan pakaian kepada Adam dan kepada Hawa. Ya. Itu. Nah sekarang menjadi pertanyaan adalah, Ustaz, kenapa di suku pedalaman ternyata ada fakta, ya. Jangan jauh-jauh, di Indonesia ada adik-adik, ya. Adik-adik kalau pernah ke Papua,
Ustadz belum pernah ke Papua tapi membaca buku dan membaca berita serta sekarang belajar di YouTube. Banyak suku di sana, suku di pedalaman yang belum mengerti tentang berpakaian yang wajar. Pakaian yang wajar. Mereka mengenal berpakaian tapi pakaiannya sangat minim. Misalnya suku Asmat. Ya, suku Asmat. Pakaian kebudayaan mereka suku ini yang asli suku Asmat itu, ketika mereka masuk ke kota, mereka ada namanya koteka. Tahu koteka? Enggak tahu ya. Ini kalau Ustadz jelaskan nanti jadi porno. Ya adik-adik nggak ngerti nggak apa-apa. Adik-adik kalau nggak ngerti koteka itu ya, itu kelamin laki-laki atau kelamin perempuan itu cukup ditutup dengan celana dalam. Tapi itu mereka tidak menggunakan celana dalam, tapi mereka menggunakan ya kain-kain begitu. Kain gitu. Itu kalau umroh, ibu-ibu atau bapak-bapak ini kalau umroh, itu sekarang ada pakaian kayak begitu. Jadi karena umroh itu nggak boleh pakaian berjahit, maka tidak boleh pakai celana CD itu, yang celana dalam laki-laki itu, atau celana dalam pakaian perempuan yang berjahit itu nggak boleh. Loh Ustadz, terus ya apa Ustadz? Nah itu ujian bagi yang laki-laki yang syahwatnya tinggi. Saya pernah menceritakan ini kepada di pengajian ini saya pernah ceritakan. Nah, supaya tidak begitu, maka ada istilahnya pakaian yang modelnya celana dalam itu yang dikaitkan saja, Pak, atau yang dibebetkan atau yang ditalikan begitu, ya. Nah, itu namanya koteka, adik-adik. Jadi celana dalam laki-laki gitu. Intinya kelaminnya laki-laki ditutup, kelamin perempuan itu intinya ditutup. Terus yang perempuan ini kan kelihatan ininya ya. Nah, kalau mau adik-adik dulu waktu masih usia kurang dari 2 tahun itu suka ya minum itu ke ibunya masing-masing ya. Itu juga ditutup sedikit. Nah, itu kalau di dalam Islam di masa kenabian dulu sebetulnya sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menutup aurat. Laki-laki diajari cara menutup auratnya. Perempuan juga diajarin oleh Allah cara menutup auratnya, gitu. Dan itu para nabi terdahulu sama, ya. Memang syariatnya beda-beda nabi itu adik-adik, beda-beda. Tetapi ada yang sama. Wallahu a'lam apakah dalam masalah aurat ini semua nabi itu sama auratnya, wallahu a'lam. Yang pasti di dalam Quran itu diceritakan. Misalnya Nabi Musa alaihi salam nanti ketemu dengan 2 anaknya Nabi Syuaib yang ketika menggembala kambing itu diceritakan. Bagaimana juga zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam itu diceritakan, Ustaz, diceritakan. Misalnya Nabi Sulaiman ketika Ratu Saba itu dia singgasananya, setelah singgasananya dipindah oleh salah seorang prajuritnya atau muridnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu ada di surat Al-Qasas adik-adik. Surat An-Naml. Qala ifritum, ngene, Nabi Sulaiman berkata,
Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai siapa? Tentaraku, wahai pembesarku, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasananya Bilqis dari Yaman ke sini ke Palestina itu. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum dia datang ke sini menyerahkan diri menjadi orang muslim. Terus salah satu dari mereka menjawab, ada kelompok jin namanya Ifrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana sebelum majelis ini buyar, sebelum engkau berdiri. Mungkin menurut Nabi Sulaiman terlalu lama, terus ada yang berkata, qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, ini manusia ini yang memiliki pengetahuan tentang Alkitab, mungkin zaman Nabi Sulaiman Alkitabnya itu Zabur. Saya sanggup mendatangkan singgasana itu sebelum meripatmu, sebelum mata engkau berkedip. Nah, ini luar biasa. Itu zaman itu sudah ada teknologi namanya teleportasi. Itu keahlian memindahkan sebuah benda yang sangat besar lalu dalam kecepatan yang sangat luar biasa cepat. Dalam hitungan detik. Kalau sekarang kita kan bisanya memindahkan file, memindahkan digital, memindahkan gambar ya dari Indonesia ke Amerika, itu ribuan kilo. Nah, itu juga seperti itu. Zaman Nabi Isa itu zaman Nabi Sulaiman sudah bisa seperti itu. Nah, sekarang balik ke itu. Bilqis ketika dia datang ke Sulaiman itu dia heran dengan kehebatan singgasananya istananya Nabi Sulaiman. Qilat khulis sorh, wahai Bilqis, kamu masuk ke dalam istana itu. Falamma ro'athu, ketika dia melihat masuk ke dalam singgasana itu, hasibat hulujatan, dia ketika memasuki istana itu dia menyangka itu kolam. Ya, lihat kolam. Yang ternyata adalah apa? Adalah kaca. Hasibat dulu jatan wa kasafat ansaqaiha. Ini Ustaz. Zamannya Nabi Sulaiman, wanita itu ternyata pakaiannya juga panjang. Karena buktinya siapa itu Ratu Bilqis itu wa kasafat ansaqaiha. Ini bajunya itu dia singkap sampai kelihatan betisnya, karena dia mau melangkah masuk ke dalam istana yang dia kira itu air, kolam air, padahal itu kaca. Qilat khulis sorof falamma ro'atu khasibatu lujatau wa kasafat an syaqaiha. Qala itu Nabi Sulaiman berkata, innahu sorhun mumarrodun. Itu adalah istana yang dibuat dari kaca. Sorhun mumarrodun min qawarir, dari kaca. Gitu. Berarti zaman dulu berpakaiannya wanita kayak begitu, jadi dia tertutup. Nah, sekarang lalu kenapa Ustadz ada kebudayaan kayak begitu, ada koteka, lalu bahkan dia telanjang. Ini namanya penyimpangan umat manusia, adik-adik. Dan itu terjadi tidak saja dalam cerita tentang agama atau kalimat tauhid. Allah yang Allah disimpangkan, Tuhan disimpangkan menjadi dewa, menjadi banyak-banyak sesembahan, macam-macam. Bahkan ajaran kebudayaan itu juga disimpangkan. Ini masih lumayan, masyarakat di pedalaman masih mengenal itu tetap ditutup. Kemaluannya ditutup,
terus payudaranya wanita masih ditutup. Ada yang enggak begitu. Bahkan itu semua belas enggak ditutup, akhirnya menjadi mudobeljet. Apa itu mudah beljet? Telanjang bulat.